Jadi kalau di rata-rata penguasaan bola Inggris dalam 3 pertandingan ini rata-ratanya kita melihat ada di angka 66%. Dan ini adalah angka rata-rata penguasaan bola paling tinggi yang dimiliki oleh Inggris sepanjang Piala Dunia kalau kita runut balik hingga ke 98. Nah, dari Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner. Dan kali ini kita kembali akan mengintip gaya permainan dari kontestan di putaran 16 besar Piala Dunia 2022. Nanti malam serta dini hari nanti akan bertemu Inggris melawan Senegal dan juga Prancis melawan Polandia. Nah, kita akan lihat selama ini gaya permainan seperti apa yang sudah ditunjukkan antara lain oleh Inggris, oleh Senegal, oleh Prancis dan juga Polandia. Dari situ nanti kita akan bisa mengira-ngira jalannya pertandingan antara Prancis melawan Polandia serta Inggris melawan Senegal itu akan seperti apa. Nah, kita akan mulai dari Inggris melawan Senegal. Nah, satu hal yang menarik dari Inggris ini adalah Inggris memang sangat dominan selama 3 pertandingan yang sudah dijalani di putaran grup, di mana mereka pertama mengalahkan Iran dengan skor yang cukup telak 6-2, kemudian bermain imbang dengan Amerika Serikat 0-0, dan di pertandingan ketiga mereka mengalahkan Wales 3-0. Satu hal yang menarik adalah penguasaan bola Inggris ini memang sangat tinggi. Kita melihat bahwa pertandingan pertama lawan Iran ini mencapai 79%. Kemudian di pertandingan kedua melawan Amerika Serikat ini mencapai 56%. Dan di pertandingan ketiga mereka penguasaan bolanya ketika melawan Wales mencapai 65%. Jadi kalau di rata-rata penguasaan bola Inggris dalam 3 pertandingan ini rata-ratanya kita melihat ada di angka 66%. Dan ini adalah angka rata-rata penguasaan bola paling tinggi yang dimiliki oleh Inggris sepanjang Piala Dunia kalau kita runut balik hingga ke 98. Nah, dari data yang saya dapatkan, penguasaan bola Inggris di tahun ini mencapai 66%, kemudian 54% itu 4 tahun lalu, dan kemudian 54% itu 2014, dan yang paling tinggi sebelum 2022 ini pada tahun 2010 mencapai 56%. Kemudian sebelumnya 2006 itu 54%, 2002 itu 44%, jadi di bawah 50%, dan di tahun 98 itu mencapai 46%. Jadi ada semacam perubahan gaya Inggris ya. Kalau dulu kita mengenal Inggris itu adalah kick and rush ya, tendang lari, sehingga mereka tidak atau belum mengenal penguasaan bola. Sekarang mereka semakin lama semakin banyak bisa menguasai bola. Jadi kalau 98 mereka rata-rata penguasaan bolanya di angka 46, sekarang bisa ke 66%. Nah, dari data 12 kita melihat gaya permainan Inggris yang ditunjukkan selama ini seperti apa. Mereka sangat dominan dalam high press ya, tekanan di garis tinggi. Kemudian counter pressing mereka juga sangat dominan, dan territorial dominance-nya juga cukup tinggi, berada di peringkat yang level atas di antara kontestan Piala Dunia di 2022 ini. Memang Inggris kita melihat semakin matang, penguasaan bolanya juga terlihat, dan itu juga diimbangi dengan jumlah golnya. Jadi diimbangi dengan produktivitasnya. Jadi mereka dalam Piala Dunia kali ini mencapai 3 gol per laga. Jadi memang sangat produktif. Jadi total 9 gol, 3 gol per laga. Jadi dominasi itu tadi juga terkapitulasi dalam produktivitas golnya. Nah, seperti apa lawan Inggris nanti? Senegal, kita melihat bahwa Senegal ini terlihat atau tampak dominan dari sisi wing play. Jadi permainan sayap mereka bagus, kemudian long ball mereka juga bagus, terutama long ball ke posisi sayapnya. Jadi wing play ini yang harus diwaspadai nanti oleh Inggris jika mereka ingin lolos ke perempat final. Dan memang pemain-pemain sayap dari Senegal ini cukup bagus. Kita melihat ada Ismaila Sarr di Watford,
dan ini juga dia sudah mengenal gaya Inggris karena dia main di Premiership. Dan kemudian ada Iliman Ndiaye, ini juga pemain yang main di Championship bersama Sheffield United, ini juga sudah kenal gaya Inggris. Jadi kalau Ndiaye ini di kanan, Ismail Assar ini lebih bergerak di kiri. Ada satu lagi yaitu Crepin Diatta, ini juga pemain Monaco dan dia biasanya bergantian dengan Ndiaye di kanan. Kemudian dari sisi striker, memang mereka kehilangan Sadio Mane ya, sangat kehilangan Sadio Mane, tapi Boulaye Dia, pemain asal Salernitana ini bisa menggantikannya. Jadi kira-kira jalannya permainan nanti akan seperti apa? Kemungkinan memang penguasaan bola akan sangat tinggi dimiliki oleh Inggris. Jadi Inggris akan mendikte permainan, tetapi Senegal bisa memberikan ancaman terutama lewat pemain-pemain sayapnya. Ini yang harus diwaspadai Inggris, terutama Ndiaye yang di kanan ini, yang bermain untuk Sheffield ini. Kemudian Ismail Assar ini yang mencetak gol penalti ketika bertemu dengan Ekuador. Ini juga harus diwaspadai. Selama putaran grup kita melihat Senegal juga tampil bisa bangkit dari kekalahan di partai pertama melawan Belanda 0-2, tapi kemudian mereka bisa mengalahkan Qatar, dan di pertandingan penentu mereka bisa mengalahkan Ekuador 2-1 lewat gol dari Koulibaly ketika itu. Jadi Inggris harus hati-hati, terutama permainan sayap dari Senegal. Nah, sekarang kita akan melihat atau beranjak ke pertandingan lainnya, yaitu antara Prancis melawan Polandia. Prancis melawan Polandia ini hampir mirip sebenarnya situasinya dengan gaya permainan antara Argentina melawan Australia. Jadi Polandia ini lebih mirip dengan Australianya, Prancis lebih mirip dengan Argentinanya. Kenapa Polandia ini mirip dengan Australia? Karena dari sisi peringkat mereka cukup tinggi dalam situasi long balls atau umpan-umpan jarak jauh dari belakang langsung ke depan. Dan mereka cukup tinggi dalam situasi counter attack atau serangan balik. Dan kita melihat bahwa Polandia ini sepanjang Piala Dunia 2022 ini tidak memiliki penguasaan bola, statistik penguasaan bola yang cukup bagus. Jadi kalau kita melihat dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, average penguasaan bolanya itu adalah 33% ya. Bayangkan ya, cukup rendah. Bahkan ketika mereka bertemu Argentina kalah 0-2 itu penguasaan bolanya hanya 26%. Paling tinggi didapat ketika melawan Meksiko imbang 0-0 39%, dan ketika bertemu melawan Arab Saudi penguasaan bolanya 36%. Jadi bisa dibayangkan gaya mainnya Polandia itu akan seperti apa, sangat mudah dibayangkan. Jadi dari belakang kemudian mereka akan langsung ke depan karena mereka punya Lewandowski dan mereka juga punya Arkadiusz Milik. Mereka kalaupun mau memanfaatkan lini tengah, mereka akan butuh pemain-pemain cepat, terutama di Zielinski dan juga ada Krychowiak di situ. Jadi gaya mainnya akan lebih langsung ya, lebih direct ke depan ya, terutama memanfaatkan kehebatan dari Lewandowski ya. Sudah terlihat dari data, sudah terlihat betul bahwa mereka penguasaan bolanya sangat rendah. Dan ini sangat berbeda dibandingkan dengan calon lawannya yaitu Prancis. Prancis penguasaan bolanya cukup bagus, average di putaran grup ini 59%, lawan Australia sangat tinggi 63%. Hanya ketika bertemu dengan Denmark mereka kalah sisi penguasaan bolanya 48%, dan ketika bertemu dengan Tunisia mereka kalah, tapi mereka masih bisa unggul jauh dari sisi penguasaan bola 66%. Meskipun ketika itu ya mereka lebih banyak memainkan second string atau pemain lapis kedua. Misalnya ada Coman, Kolomuani, Guendouzi, Tchouaméni, terus kemudian Camavinga. Jadi ini pemain lapis kedua dan mereka kalah tapi masih bisa menguasai permainan. Jadi kalau kita melihat bahwa Prancis cukup dominan juga. Dan yang menarik dari Prancis ini adalah kekuatan dari wing play mereka yang juga cukup tinggi dan XG mereka. Jadi mereka expected goals-nya sangat tinggi ya. Dari situasi territorial dominance, kemudian dominasi permainan ini mereka bisa menciptakan peluang yang cukup banyak. Dan juga dari sisi wing play, upaya membangun serangan dari sayap ini mereka juga berada dalam posisi peringkat yang
cukup tinggi, dan itu wajar karena mereka punya pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, kemudian ada Mbappe di situ, dan di sektor kiri juga masih ada Theo Hernandez yang seringkali bisa membantu serangan. Jadi kita juga akan bisa melihat di situ, akan bisa meraba situasinya akan seperti apa antara Prancis melawan Polandia. Nah, kalau diminta prediksi kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini, Inggris dan juga Prancis jelas jauh diunggulkan dibandingkan dengan Senegal ataupun Polandia. Tapi biasanya kan Piala Dunia ini selalu bisa menyisakan kejutan. Senegal masih punya potensi kalau Inggris tidak bisa mengatasi pemain-pemain sayap dari Senegal yang kuat. Tapi memang peluang lebih tinggi untuk tercipta perempat final nanti antara Inggris melawan Prancis, perempat final ideal ya. Dari kalau kita melihat bracket atau kalau kita melihat bagan dan skema putaran gugur Piala Dunia dari keempat tim ini, yaitu Prancis, Polandia, Inggris dan juga Senegal. Jadi kemungkinan bahwa Prancis akan bertemu dengan Inggris di perempat final itu akan sangat besar. Dibandingkan dengan Polandia, Senegal di sini lebih bisa berpotensi untuk memunculkan kejutan. Nah, demikian analisa atau intip gaya permainan kontestan di putaran 16 besar Piala Dunia 2022. Silahkan jika Anda punya komentar, tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.